Assalamualaikum. Yuk belajar bareng di LV Class. Simple present tense. Simple present tense ini adalah bentuk kalimat paling dasar dan cukup sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kejadian pada masa sekarang atau present. Pertanyaannya, pada situasi apa saja kita menggunakan simple present tense? Simple present tense ini digunakan untuk pertama, menyatakan kebiasaan. Contoh kalimatnya, I drink milk every day. Vivi takes a bath twice a day. Dua kalimat ini menunjukkan bahwa yang pertama, aku biasa minum susu setiap hari. Yang kedua, menyatakan bahwa Vivi memang terbiasa mandi 2 kali sehari. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi berulang-ulang. My mother goes to market. Yang ketiga, fakta atau kebenaran umum. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Yang keempat, menyatakan emosi pada saat itu. Contohnya, I'm shy. She is angry. Berikutnya, menunjukkan keinginan. I want to go to the park. Keenam, memberi instruksi. You walk for 300 meters, then you turn right. Yang terakhir, mengungkapkan jadwal tetap atau sesuatu yang sudah disepakati. Contohnya, the English exam starts at 9. Ujian bahasa Inggris dimulai pada jam 9. Ada catatan penting untuk simple present tense ini. Simple present ini tidak menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya, ibu sedang pergi ke pasar. 2 tahun yang lalu, ibu selalu pergi ke pasar. Yang benar adalah, ibu pergi ke pasar. Berikutnya, ada 2 jenis kalimat sederhana dalam simple present, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Misalnya, your cat is cute, Tejo is rich, they are clever, I'm a teacher. Yang kedua, kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Makanya dinamakan kalimat verbal. Ingat ya, verb. Verbal. Contohnya, I take my phone. She drinks tea at breakfast. He goes to school every morning. Seperti yang kita tahu bahwa verb berubah sesuai waktu dan siapa pelakunya. Jadi memang sedikit lebih rumit. Karena itu, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang kalimat verbal. Sekarang, coba perhatikan gambar. Ada 7 subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan verb one, yaitu kata kerja dasar yang tidak mendapat imbuhan apapun. Kemudian untuk he, she, it menggunakan kata kerja dasar yang ditambahi s atau es atau ies tergantung huruf terakhir pada kata kerja. Lihat di tabel berikutnya. I go to school by bike. I, you, we, they, Bambang, and Ana itu sama-sama menggunakan go. Mengapa Bambang and Ana menggunakan go? Karena Bambang and Ana itu adalah mereka. Masuk ke subjek they. Go to school by bike. Yang kedua, he, she, it atau Bambang saja atau Ana saja menggunakan goes. Kenapa? Karena Bambang saja itu masuk ke subjek he. Lanjut, goes to school by bike. Seperti itu. Jadi perlu diingat lagi ya, perbedaannya hanya ada pada verb di kalimat sederhana ini. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada latihan membuat kalimat. Yang pertama, affirmative sentence. Kalimat positif atau kalimat yang memberi keterangan. Rumusnya, subject, verb, rest of the sentence. Contohnya, I drink a cup of coffee before bed. Yang kedua, my father drinks a cup of coffee before bed. Kalimat pertama, verb tidak ditambahi s atau es karena subjeknya I atau you, we, they. Jadi nggak usah ditambahi s. Yang kedua, verbnya ditambahi s karena subjeknya my father, he, she, it. Oke?
Memakai verb 1 apabila subjeknya I, you, we, they, verb lin, and matrim. Contoh lain, sleep, write, go. Dan memakai verb 1 ditambah s atau es atau ies apabila subjeknya he, she, it, verb lin, atau matrim saja. Contoh lain, sleeps, writes, goes. Berikutnya, negative sentence atau kalimat negatif. Negative sentence ini adalah kalimat menyangkal atau kalimat yang menyatakan tidak. Rumusnya, subject plus auxiliary plus note plus verb plus the rest of the sentence. Auxiliary di sini kita memakai do atau does. Contoh kalimat, I don't drink a cup of coffee before bed. Aku tidak minum secangkir kopi sebelum tidur. My father doesn't drink a cup of coffee before bed. Perhatikan perbedaannya. I, you, we, they, Bambang and Ana menggunakan do. Kalau he, she, it, atau Bambang menggunakan does. Kemudian keduanya ditambahin not dan drink dan a cup of coffee before bed. Kali ini perbedaannya hanya ada di do dan does. He, she, it memakai does dan not, dan kata kerjanya tidak lagi memakai s atau es. Kenapa? Karena s atau es sudah dipakai oleh kata bantu do, sehingga kata bantu do menjadi does. Jadi negative sentence ini verbnya tetap menggunakan verb 1 dan tidak ditambahi imbuhan apapun. Berikutnya ke interrogative sentence, yaitu kalimat pertanyaan. Dibagi menjadi dua, yaitu yes, no question dan information question. Yes, no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya antara iya dan tidak. Kalau information question ini adalah pertanyaan yang butuh jawaban lebih luas. Yes, no question. Rumusnya auxiliary ditambah subject, tambah verb, tambah the rest of the sentence. Ingat ya, auxiliary menggunakan do atau does. Do you drink a cup of coffee before bed? Apakah kamu minum secangkir kopi sebelum tidur? Kalau iya, yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Yang kedua, does your father drink a cup of coffee before bed? Apakah ayahmu minum secangkir kopi sebelum tidur? Yes, he does. No, he doesn't. Untuk kalimat pertanyaan, yes dan no question ini, do digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau Bambang and Ana tadi, dan does digunakan oleh he, she, it, atau Bambang. Drink sama-sama menggunakan drink. Lalu a cup of coffee before bed itu juga sama. Kenapa he, she, it tidak menggunakan drinks? Karena s atau es-nya sudah lari ke do. Berikutnya, information question. Pada bagian ini, kita menggunakan question word atau dikenal dengan 5W1H. What, when, where, why, who, dan how. Rumusnya, question words ditambah auxiliary, ditambah subject, ditambah verb, ditambah the rest of the sentence. Contoh kalimat, what do they drink before bed? Apa yang mereka minum sebelum tidur? They drink a cup of coffee before bed. Mereka minum secangkir kopi sebelum tidur. Atau, they drink a glass of milk before bed. Mereka minum segelas susu sebelum tidur. Berikutnya, what does he drink before bed? Apa yang dia minum sebelum tidur? He drinks a cup of coffee before bed. Atau bisa juga, he drinks a glass of milk before bed. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang, untuk lebih menambah pemahaman, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Dari perbandingan tadi, kita bisa simpulkan bahwa I, you, we, they itu sama-sama menggunakan verb 1 semua dan do. Untuk he, she, it masih tetap menggunakan verb 1 tanpa imbuhan s atau es kecuali hanya pada kalimat positif. My father drinks a cup of coffee before bed. Setelah itu, lainnya tetap menggunakan verb 1 dan tanpa s atau es. Ada catatan tambahan, keterangan waktu yang biasa digunakan pada bentuk simple present tense ini adalah every day, every week, every month, every year, always, often, twice a week, twice a month, usually, on Sunday, occasionally,
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.